Hai Sobat Ceberi, apa kabarnya nih? Kembali lagi, saya Nirenanda Kristi menjumpai Sobat Ceberi dalam video pembelajaran berkaitan dengan bahasa Indonesia. Sobat Ceberi, jangan lupa untuk terus mendukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Lonceng notifikasi ini kalau kamu aktifkan, nanti kamu dapat informasi lebih awal ketika saya mengunggah video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman-temanmu sehingga tidak kamu saja yang belajar tentang bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar positif untuk terus memajukan channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini. Sobat Ceberi, dalam video kali ini saya memberikan kesempatan dan juga mengajak kepada Sobat Ceberi untuk berpartisipasi, memberikan masukan kepada channel YouTube Cerdas Berbahasa Indonesia ini agar terus berkembang. Ya, Sobat Ceberi bisa menuliskan di kolom komentar untuk video berikutnya Sobat Ceberi ingin saya membahas tentang apa berkaitan dengan bahasa Indonesia, topik apa gitu ya. Silakan dituliskan di bagian kolom komentar. Dan apabila Sobat Ceberi mempunyai bahan atau materi bahasa Indonesia dan bahan atau materi itu ingin Sobat Ceberi untuk saya jelaskan atau paparkan dalam video pembelajaran berikutnya juga boleh, dapat dikirimkan melalui email saya yang sudah tertera di dalam video ini ya. Silahkan boleh disampaikan di sana. Nanti tentunya saya akan menyebutkan sumber dari mana dan siapa yang memberikan bahan atau materi untuk konten video Ceberi berikutnya. Sobat Ceberi, simak kegiatan pembelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia hari ini. Sobat Ceberi, karya ilmiah yang akan menjadi topik utama dalam laso kali ini, kalau Sobat Ceberi melihat video sebelumnya yang sudah saya unggah, karya ilmiah itu berupa tulisan yang disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Jadi karya ilmiah itu menyajikan masalah-masalah yang objektif dan aktual. Karya ilmiah juga mengutamakan aspek rasionalitas Sobat Ceberi ya dalam pembahasannya. Kemudian dia juga memiliki objektivitas dan kelengkapan data. Ini sangat penting sekali karena karya ilmiah sebagai suatu karangan yang memiliki tingkat keilmiahan yang tinggi ya. Jadi objektivitas dan kelengkapan data ini sesuatu yang sangat penting. Ini digunakan untuk membuktikan bahwa pembahasan dalam karya ilmiah itu merupakan sesuatu yang rasional. Maka penulis perlu data yang lengkap dengan tingkat kebenaran dari data yang diberikan, sehingga dalam karya ilmiah itu tidak satupun hal yang disampaikan dapat terbantahkan. Dan satu juga lagi bagian penting dari karya ilmiah itu berkaitan dengan ragam bahasa. Dalam karya ilmiah, ragam bahasa yang digunakan yaitu haruslah ragam bahasa Indonesia yang resmi dan memiliki makna yang lugas dalam setiap kalimat maupun katanya. Makna yang terkandung dalam kata-kata harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Kalau dari segi struktur, itu karya ilmiah terdiri dari adanya bagian pendahuluan ya secara umum ya, bagian isi dan juga penutup. Oke, Sobat Ceberi, itu saya hanya kembali mengulang atau mengingatkan secara umum tentang karya ilmiah. Tanpa harus mengulur waktu yang lebih lama lagi, langsung saja kita melihat 10 laso latihan soal karya ilmiah. Sobat Ceberi bisa memberikan jawaban dan nanti akan diberikan waktu 3 detik untuk setiap soal untuk Sobat Ceberi menjawabnya. Jika membutuhkan waktu yang lebih dari 3 detik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Sobat Ceberi dapat menekan pause hingga nanti waktunya bisa lebih lama lagi. Namun jika tidak, bisa langsung saja dan di sana nanti juga saya sertakan dengan pembahasan ya Sobat Ceberi. Baik, kita langsung saja, ini dia soal yang pertama. Bacakan teksnya terlebih dahulu. Ada 2 tantangan yang akan dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.
yaitu jumlah penduduk yang besar dan mutu pelayanan. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan masalah tersebut, judul karya ilmiah yang sesuai adalah A. Pembangunan bidang kesehatan masyarakat. B. Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat. C. Tantangan bagi dunia kesehatan. D. Pembangunan pelayanan kesehatan masyarakat. E. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Silakan Sobat CBRI, soal nomor 1, waktunya 3 detik. Baik, di sini kita diminta untuk menentukan judul berdasarkan kutipan masalah itu. Dan judul yang tepat sesuai dengan kutipan masalah itu adalah yang E, ya. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kenapa demikian? Karena di sini kita melihat adanya masalah, yaitu berkaitan dengan mutu dan juga jumlah penduduk yang perlu untuk terus ditingkatkan pelayanannya sehingga setiap penduduk atau masyarakat ini memiliki layanan kesehatan yang sama. Jadi permasalahannya saat ini berarti kalau kita misalkan balik kalimat ini, maknanya bahwa saat ini keadaan pelayanan kesehatan di Indonesia itu masih kurang, makanya perlu ditingkatkan. Itu dia soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu fondasi karya ilmiah adalah latar belakang. Latar belakang masalah yang terdapat dalam bagian, mungkin ini secara struktur kali ya, kita lihat pilihan jawabannya. Inti masalah yang A, B, kesimpulan dan saran, C, perumusan masalah, D, pemecahan masalah, E, pendahuluan. Silakan Sobat CBRI, boleh dijawab terlebih dahulu, 3 detik waktunya dimulai dari sekarang. Ya, 3 detik sudah berakhir, 3 detik tidak terasa ya. Baik, ini kalau yang A, kita bahas dulu ya. Atau kita lihat jawaban yang benarnya aja dulu ya. Jawaban benar saja ya. Jawaban yang benar adalah yang poin E, jelas. Ya, kalau di masalah, itu juga bisa kita kategorikan dalam bagian pendahuluan juga ya, pemecahan masalah, rumusan masalah, kecuali simpulan dan saran yang merupakan bagian penutup dalam suatu karya ilmiah. Bagian pendahuluan karya ilmiah itu mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan dari penelitian, dan sering pula disertakan dengan pencantuman definisi operasional dan sistematika penulisannya. Jadi karena yang ditanyakan bagian latar belakang, maka latar belakang itu terdapat dalam bagian pendahuluan. Baik, itu dia soal nomor 2. Kita lanjut saja ke soal nomor 3. Yang digunakan untuk soal nomor 3 akan saya bacakan. Kualitas anak-anak, sang pemilik bangsa, sang pemilik masa depan, sangat ditentukan oleh peran kita terhadap mereka saat ini. Maju mundurnya suatu bangsa di masa depan dipengaruhi oleh kesiapan fisik, mental, sosial, maupun intelektual generasi saat ini masih berasal dalam fase kanak-kanak. Pertanyaan untuk soal nomor 3. Dalam karya ilmiah, uraian tersebut merupakan bagian A. Tujuan penulisan, B. Latar belakang, C. Pembahasan masalah, D. Landasan teori, atau E. Permasalahan. Jawab terlebih dahulu, Sobat CBRI. Waktu Sobat CBRI adalah 3 detik. Cukup? Jawaban yang benar terlebih dahulu, baru akan saya jelaskan kemudian. Jawaban yang benar adalah B. Latar belakang. Latar belakang itu membahas tentang dasar dari akan dilaksanakan suatu penelitian terhadap karya ilmiah itu. Kita lihat di sini latar belakang berisi masalah apa. Masalah yang terdapat dalam kutipan karya ilmiah ini yaitu berkaitan dengan kualitas masa depan anak-anak yang ditentukan dari bagaimana saat ini kita berperan dalam kehidupan anak-anak ini.
karena adanya pengaruh dari keberadaan masa kini, maka itu akan menjadi gambaran ke depannya bagaimana keberadaan anak-anak ini. Jadi itu bagian latar belakang masalah yang ada dalam kutipan teks ini, sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal yang keempat. Saya bacakan terlebih dahulu. Pembahasan karya tulis ini, penulis awali dengan mengetengahkan masalah berkaitan dengan peran pelajar dalam menciptakan Kamtipnas. Kamtipnas itu sama dengan keamanan ketertiban masyarakat ya. Secara umum, pelajar merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pelajar tidak mungkin lepas dari tanggung jawab dalam Kamtipnas, baik secara langsung maupun tak langsung. Mengingat luasnya jangkauan pembahasan, maka pembahasan tersebut akan dibatasi ruang lingkupnya. Pertanyaan yang sesuai dengan pendahuluan tersebut adalah A. Apakah remaja mempunyai sikap terhadap Kamtipnas? B. Benarkah remaja merupakan bagian dari masyarakat? C. Apakah remaja harus berperan langsung dalam menciptakan Kamtipnas? D. Umur berapakah seorang di kelompok sebagai remaja? D. Bagaimanakah hubungan antar remaja dan orang tua dalam menciptakan Kamtipnas? Baik, kita batasi pertanyaan sesuai dengan bagian pendahuluan itu. Silakan pilih mana yang benar, dianalisis terlebih dahulu, waktunya 3 detik. Jawabannya adalah bagian E. Kapankah remaja harus berperan langsung dalam menciptakan Kamtipnas? Kapan berarti berkaitan dengan pertanyaan waktu. Kita lihat pendahuluannya di situ merupakan hal yang bertujuan untuk mengajak ya para pelajar di sini kapan mereka sudah bisa mulai terlibat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Otomatis itu masih belum terdapat ya di situ di pendahuluan itu. Oleh sebab itu batasan dari hal ini nanti akan dimuat dengan menjawab bagian pertanyaan kapankah remaja harus berperan langsung dalam menciptakan Kamtipnas. C. Jawaban untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 5. Tema karya ilmiah. Kirab budaya sebagai terapi mental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Latar belakang yang tepat untuk tema tersebut. A. Kirab budaya adalah pawai dengan memberi persembahan ke Gunung Merapi dan Laut Selatan agar terhindar dari bencana dan bahaya yang lebih besar dan lebih mengerikan. B. Kirab budaya merupakan cara yang dipercayakan masyarakat dapat membebaskan mereka dari bencana gunung berapi dan gempa bumi serta tsunami di Indonesia. C. Masyarakat Yogyakarta ingin memulihkan kepercayaan pemerintah kepada mereka dengan mengadakan kirab budaya sehingga wisatawan akan datang kembali. D. Aktivitas Gunung Merapi dan terjadinya gempa bumi akhir-akhir ini telah mengganggu masyarakat Yogyakarta, sehingga pemerintah perlu mengadakan kirab budaya untuk memohon keselamatan. E. Pemerintah memandang perlu adanya mengadakan kirab budaya di Indonesia untuk memulihkan mental masyarakat yang terkena bencana alam di Indonesia. Oke, waktunya 3 detik, silakan dijawab. Jawabanmu, apakah benar? Karena jawabannya benar adalah poin B ya. Aktivitas Gunung Merapi dan terjadinya gempa bumi akhir-akhir ini telah mengganggu masyarakat Yogyakarta sehingga pemerintah perlu mengadakan kirab budaya dan memohon keselamatan. Mengapa ini merupakan bagian latar belakang yang tepat? Kita lihat bahwa dari temanya yaitu kirab budaya sebagai terapi mental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Ini kalau kita bandingkan dengan yang lainnya, ini yang A itu bukan merupakan bagian jawaban yang tepat ya, karena lebih kepada hal yang bersifat tidak logis. Nah, yang B ini
tempat yang dinyatakan dalam tema itu adalah Yogyakarta. Sedangkan yang B maupun yang E itu secara umum Indonesia ya. Kalau yang C ini kelirunya adalah masyarakat yang melakukannya untuk pemerintah ya. Berbeda kalau yang D ini pemerintah yang melakukan untuk masyarakat. Baik, itu dia soal nomor 5. Kita lanjut saja ya, udah separuh ini. Apakah kamu sudah menjawab dengan benar 5 soal? Lanjut dulu ya untuk melihat bagaimana penguasaanmu terhadap soal-soal karya ilmiah ini. Nomor 6. Judul karya tulis, menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan penulisan judul makalah tersebut yang tepat adalah kita lihat di situ secara kata-kata benar, tapi secara penggunaan huruf ya. Perhatikan pilihan jawaban A. Menggali M kapital, potensi kapital, diri D kapital untuk U kapital meningkatkan M kapital, kepercayaan diri K kapital, diri D kapital. B. Menggali M kapital, potensi non kapital, diri D non kapital untuk U non kapital meningkatkan M non kapital, kepercayaan diri K non kapital, diri D non kapital. C. Menggali M kapital, potensi P kapital, diri D kapital untuk U non kapital meningkatkan M kapital, kepercayaan K non kapital, diri D non kapital. Yang jawaban D. Menggali M kapital, potensi P kapital, diri D kapital untuk U non kapital meningkatkan M kapital, kepercayaan K kapital, diri D kapital. Oke. Menggali M kapital, potensi P kapital, diri D non kapital untuk U kapital meningkatkan M kapital, kepercayaan diri K kapital, dirinya D non kapital. Nah, kita lihat ini yang berbeda hanya penggunaan huruf awal setiap suku kata. Silakan Sobat Ceberi tentukan mana jawaban yang tepat. Waktu yang diberikan adalah 3 detik. Jawabannya adalah yang B. Nah, di situ ada kata untuk yang tidak menggunakan non kapital U-nya, karena itu merupakan kata penghubung. Jadi apabila dia dalam suatu judul karya ilmiah berupa konjungsi, itu tidak menggunakan huruf kapital di awal suku kata. Kata untuk, kata dan ya, selain konjungsi juga kata depan ya. Kata depan juga dikedari jika posisinya sebagai kata depan dalam suatu kata, maka dia tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Oke, itu di nomor 6. Kita lihat soal berikutnya nomor 7. Teksnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Migrasi atau perpindahan penduduk sebenarnya merupakan suatu reaksi kesepakatan ekonomi pada suatu wilayah atau regio. Pola migrasi di wilayah atau negara-negara berkembang biasanya sangat rumit atau kompleks dan menggambarkan kesempatan ekonomi yang seimbang dan saling kebergantungan atau interdependensi antar wilayah di dalamnya. Migrasi juga merefleksikan keseimbangan mengalirnya titik-titik. Pertanyaannya, berdasarkan bagian pendahuluan laporan pengamatan tersebut, informasi yang tepat untuk mengisi bagian teks tersebut adalah A. Antar provinsi di wilayah Pulau Jawa. B. Sumber daya manusia dari suatu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lainnya. E. Di negara sedang berkembang kesempatan ekonomi masih berpusat pada wilayah tertentu saja. B. Baik sebagai provinsi maupun penerima antar provinsi di wilayah Pulau Jawa. E. Yang kerap kali dipandang sebagai masalah pengembangan wilayah yang klasik di Indonesia. Jawaban yang benar adalah, dijawab dulu 3 detik. Yang benarnya adalah jawaban yang B ya. Migrasi juga merefleksikan keseimbangan mengalirnya sumber daya manusia dari suatu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lainnya. Ini merupakan bagian pendahuluan laporan pengamatan dan yang sesuai adalah poin jawaban B untuk melengkapinya. Soal nomor 8.
Soal nomor 8 ini teksnya akan digunakan hingga soal nomor 10, jadi 8, 9, 10. Namun saya hanya akan membacakan teksnya ini satu kali saja ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Berikutnya adalah musik daerah. Setiap wilayah memiliki musik yang khas. Hampir setiap daerah memiliki lagunya sendiri-sendiri yang berisi gambaran kehidupan masyarakat setempat secara umum. Lagu-lagu daerah biasanya dinyanyikan pada kesempatan upacara adat dan perhelatan lainnya. Walaupun ada lagu-lagu khusus yang aturannya tetap bersifat majis untuk ritual, adat keagamaan, kebanyakan lagu daerah dipakai sebagai sarana hiburan masyarakat dan dekat dengan rakyat pada umumnya. Akibatnya, lagu-lagu daerah juga seringkali disebut lagu rakyat. Lagu daerah memiliki ciri-ciri serta karakter tersendiri. Bahasa dan gaya yang dipergunakan sesuai dengan bahasa dan gaya daerah setempat. Pertanyaannya, uraian tersebut dalam karya ilmiah termasuk bagian tujuan penulisan, B. latar belakang, C. batasan masalah, D. landasan teori, E. permasalahan. Sobat Cebari menjawab adalah 3 detik. Jawaban yang benar adalah D. landasan teori. Landasan teori ini adalah segala sesuatu teoritis yang digunakan untuk mendukung atau sebagai kajian pustaka dalam suatu penulisan karya ilmiah. Dan ini merupakan bagian dari struktur atau unsur landasan teori dalam karya ilmiah. Nomor 9. Kita bacakan kembali teksnya ya, karena sama seperti yang tadi. Langsung saja ke soalnya. Penulisan kata yang tidak baku pada kutipan tersebut adalah, kita lihat ya, ada beberapa yang sudah saya buat dengan menggunakan huruf miring di sana. A. As. B. Najis. C. Seringkali. D. Helatan. E. Karakter. Sekarang mana yang tidak baku penulisan kata? Silakan, waktunya 3 detik. 3 detik sudah berakhir. Yang salah, yang tidak baku adalah yang majis B. Bukan magis yang baku di situ sebaiknya. Magis tidak menggunakan J namun menggunakan G. Magis ya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ritual ya. Oke, itu dia nomor 9. Selanjutnya nomor 10. Teksnya sama, soalnya saya bacakan. Gunaan kata akibatnya ya, yang tidak tepat dalam cuplikan tersebut sebaiknya diganti dengan kata, kita lihat kata akibatnya di dalam kalimat yang mana ya. Oke, di kalimat sebelum 2 kalimat terakhir ya, akibatnya lagu-lagu daerah juga sering kali disebut lagu rakyat. Jawaban A, sehingga. B, kan tetapi. C, dengan demikian. D, adapun. E, A. Waktunya 3 detik untuk menjawab. Selesai. Dan kunci jawaban yang benar adalah bagian dengan demikian. Jadi kita ketik akibatnya dengan demikian. Sehingga kalimatnya menjadi dengan demikian lagu-lagu daerah juga sering kali disebut lagu rakyat. Itu dia jawaban nomor 10. Bagaimana Sobat Cebari? Semakin hari dengan berlatih menjawab soal melalui Lasso, pengetahuanmu pun juga bertambah berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ini salah satu cara belajar yang cukup efektif untuk kita mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Sahabat Cebari, itu dia tadi 10 soal. Saya berharap semoga dari 10 soal kamu benar semua, dan apabila masih belum, Sahabat Cebari dapat mengulang kembali video ini untuk berlatih, belajar bersama-sama. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran ini. Sekali lagi jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Karena menekan tombol subscribe itu gratis ya. Sekaligus nanti kamu akan terus memberikan saya semangat dengan menekan tombol subscribe ini, sehingga saya akan lebih
bersemangat lagi nanti membuat video-video pembelajaran berikutnya. Like, share, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada Lasso Latihan Soal Cerdas Berbahasa Indonesia berikutnya.